Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya di kelompok 9 akan mempresentasikan hasil susunan materi kami. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri Ulfioli, rekan saya Yunus Pasau, dan Iqbal Basilia. Oke, lanjut pada materi. Materi yang akan kami bawakan yakni layanan komunikasi. Yang materinya yang pertama akan oleh teman saya Yunus Pasau. Pada Yunus dipersilakan. Oke, sabar. Sementara proses. Yang pertama, layanan komunikasi publik internasional atau dalam hal ini di dalam organisasi. Publik internal adalah orang-orang yang terlihat dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi dari mulai merencanakan produksi, menghasilkan produk, sampai dengan proses pemasaran dan penjualannya. Dan publik internal tersebut mencakup seluruh warga organisasi, mulai dari jajaran direksi sampai seluruh karyawan, mulai dari unsur pimpinan sampai dengan anggota biasa. Dan selanjutnya ada contoh kegiatan layanan komunikasi internal. Di sini ada poin pertama yaitu pengelolaan informasi, dan selanjutnya ada internalisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pendapat anggota, memberikan saran dan usulan, mendengarkan keluhan anggota, menyelenggarakan event, dan yang terakhir itu mengatur cara khusus. Dan selanjutnya ada mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Iqbal S. Basilia. Waktu dan tempat dipersilakan terkait layanan komunikasi publik kepada publik eksternal. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan materinya tentang layanan komunikasi publik eksternal atau biasanya di luar organisasi. Publik internal terdiri orang per orang, kelompok, masyarakat, organisasi lain, maupun instansi pemerintah yang menggunakan produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi tersebut. Dalam berbagai tulisan, publik eksternal ini sering dinamakan pelanggan eksternal, yaitu siapapun yang menggunakan jasa organisasi dan berada di luar organisasi. Publik eksternal mempunyai arti yang sangat penting bagi organisasi, terutama bagi perusahaan yang menyediakan barang atau jasa sebagai produk utamanya. Next slide. Selanjutnya kita masuk pada layanan komunikasi sebagai bentuk bantuan pelanggan. Dalam situasi ini, persaingan perlu direncanakan upaya-upaya menyediakan layanan komunikasi kepada pelanggan, baik dalam maupun di luar perusahaan. Layanan kepada pelanggan berupa pemberian pelayanan yang terbaik memiliki arti yang sangat penting, adalah untuk memenuhi harapan pelanggan, mendapatkan pelanggan yang loyal, dan dapat memenangkan persaingan. Dalam organisasi perusahaan, loyalitas pelanggan adalah aset yang sangat penting untuk dibentuk, dipertahankan, dan ditingkatkan. Next slide. Selanjutnya ada alasan direncanakan dan dilaksanakan layanan komunikasi yang prima pada pelanggan. Yakni yang pertama, pelanggan merupakan aset berharga, ada yang mengibaratkan bagaikan raja. Adanya persaingan dengan lembaga lain dalam usaha mencari pelanggan yang loyal. Dan yang terakhir, pelanggan semakin kritis. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Ufia.
Untuk itu dipersilakan. Baik, saya lanjutkan materinya. Selanjutnya, konsep pelayanan prima. Semakin tingginya persaingan untuk memenangkan pasar, memerlukan upaya pelayanan yang terbaik. Secara teori, pelayanan yang prima akan membuat konsumen puas dan memiliki loyalitas menggunakan produk yang kita harapkan. Pelayanan prima, excellent service, adalah suatu pelayanan yang terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan, memberikan rasa kepuasan, dan menumbuhkan kepercayaan pada pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima adalah satu aktivitas pelayanan yang berkualitas. Next slide. Selanjutnya, kesalahan dalam pelayanan. Pertama, perusahaan terlalu percaya diri merasa pelayanan yang diberikan sudah maksimal. Kedua, perusahaan tidak melakukan survei harapan pelanggan sehingga tidak mengetahui seperti apa harapan pelanggan. Ketiga, perusahaan tidak memperhatikan komplain atau keluhan pelanggan. Keempat, perusahaan tidak mempunyai standar pelayanan yang benar, sehingga memungkinkan karyawan tidak mengetahui bagaimana melakukan pelayanan, sehingga sesuai dengan ketentuan perusahaan sekaligus relevan enggan harapan pelanggan. Kelima, sudah memiliki standar pelayanan tetapi belum dilaksanakan.